Oke. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau, hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara sang debater. Ya, kawan-kawan, hari ini saya dapat teror ya. Gereja didatangi orang mobil putih plat F. Menurut saya itu adalah plat palsu dan diobrak-abrik mic ya, mic kami hancur 2. Mungkin dia mau ngetes. Kalau kami hancurkan alat musik Sirudini, dia nggak akan bisa khotbah lagi orang di gerejanya atau gimana ya. Saya baru ditelepon sama orang dari gereja, dikirim gambarnya ya. Jadi mereka saya belum tahu apa aja yang rusak. Cuman mic 2 sementara. Kalau penyanyi ada 3, WL1 berarti 4 ya. Berarti kami kekurangan mic 2. Karena ini sudah malam dan besok hari Minggu saya tidak bisa lagi mencari mic, biarlah apa yang ada itu aja lah dulu ya. Jadi kawan-kawan silakan kalau ada yang mau menghancurkan gereja itu silakan, itu kan punya Tuhan ya, nggak punya saya. Dan saya percaya Tuhan akan menggantikan mic itu segera. Ini dia. Ya sabar gimana membalikkannya? Oh ini. Jadi memang makin lama makin ke sini ya. Grup-grupnya siku di sini kayaknya itu ya. Atau ada yang mau ngadu domba kami ya, ini sudah dihancuri semua. Mic-nya ini lumayan ya, yang asli atau apa ini ya, saya nggak nampak lagi nih ya. Yusuf PI mengundang Anda untuk menjadi co-host, nggak usah. Malam ini maaf ya Mas Yusuf, saya lagi mau memberi pengajaran kepada anggota Edis Herder biar mereka puas. Nah, silakan kalian bertanya kawan, kita akan bergantian. Ini kubisukan dulu mic-ku ya. Muncul dah. Kalian mau menghujat, silakan menghujat saya, memaki saya, mau bilang apapun silakan. Saya akan dengar, saya akan jawab kalian dengan kasih. Kalau kalian berbicara tentang kenapa kau begini begono dengan Series, tanyakanlah ya. Saya sudah mengajak Series untuk berdamai hari ini. Ada WA-nya, tetap dia tidak mau dan sudah saya bilang memang dia keras hati, ya apa boleh buat. Hari Senin tidak ada perdamaian yang terpaksa ya membombardir aja lagi ya. Itu yang saya bilang ya, tadi saya kasih longgar lah. Gak usah lah hari Seninnya, mungkin hari Selasa, mungkin dia belum dijamah Roh Kudus atau dia menolak Roh Kudus, ya biar aja ya. Intinya saya bilang, Dis, sebenarnya aku udah tua ya, ada 52 tahun, dan aku mau jadi pengacara, aku bilang ya. Jadi Dis, berdamailah kita, aku bilang. Kalau kau mau, kalau nggak mau ya apa boleh buat, nggak boleh kita paksa ya. Masa aku harus menyembah-nyembah dia gini, nggak mungkin lah ya. Oke, silakan luapkan emosi kalian, tanyakan. Tapi jangan seperti yang kemarin ya, dibilangnya, kau juga dulu menghujat Islam. Kau bilang Islam itu penyembah pohon. Mana ada aku bilang begitu ya. Yang ku bilang, di surah 28 ayat 30, di situ ada dikatakan dari sebatang pohon. Mengapa Allah untuk menyatakan dirinya, dia harus dari sebuah lembah, di sebatang pohon, tanah yang diberkahi. Yang mana dia di situ kan gitu ya. Menggunakan media apa? Jadi oleh pengikut Syedis yang sudah kalap diputarbalikkanlah fakta ya. Makanya saya bilang, coba tunjukkanlah mana apanya. Nicholas, ya. Tidak usah ragu-ragu ya kau dia. Bantai saja saya siap. Mana ini? Ini kan malah lari. Oh, dia dapat 3 miliar. Buktikan kalau pernah saya dapat 3 miliar ya. 3 miliar itu kalian kira uang sedikit ya, belum tentu ya. Rochelle 29 nanti ya. Zak dulu, Zak. Halo Zak, selamat malam. Mam selamat. Rudy. Mau sampaikan. Malam, silakan. Saya bukan herdernya si Edis. Oke, terima kasih. Berarti ini orang baik-baik ini. Silakan Pak. Dan karena saya juga bukan orang Tritunggal. Ya, nggak apa-apa. Mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, silakan. Iya, saya bukan pemaham sama seperti dia. Dan saya berpikir juga, saya Kristen. Kristen apa Pak? Yang pasti saya bukan Tritunggal. Ya apa? Banyak. Saksi Jehovah ya, kah? Oneness saya kah? percaya Tuhan itu satu, pribadinya satu lah.
dan Tuhan bukan manusia. Oke, ya silakan. Kalau nggak mau malu-malu, silakan. Apa yang mau sampaikan? Bukan malu-malu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa saya bukan herdernya si Edis. Tapi menurut saya Anda nggak bijaksana dalam mengungkap segala macam tentang Edis dan kawan-kawan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat nanti ada kemungkinan Anda akan diserang balik sama RT 6. Anda bukan kenal sama RT 6 itu bukan satu bulan 2 bulan. Anda sudah tahu karakteristiknya seperti apa mereka itu. Cuman saya bilang, saya cuman kasih tahu aja sama Le, hati-hati lah Le. Biar bagaimanapun juga mereka itu saudara kita. Gitu ya. Oke. Anda bilang saya kurang bijaksana. Bagaimana yang bijaksana? Coba jelaskan kepada kami semua. Ya, Anda dengan cara Anda bergabung sama mereka, membahas alamat segala macam, itu sorry loh, itu sangat membuat orang marah loh. Gini. Dengan sikap Anda seperti itu, tunggu sebentar. Dengan Anda bersikap seperti itu, kan sudah banyak bicara, tolong jelaskan kepada saya, yang mana saya berbicara alamat ketika di room mereka. Tunjukkan videonya. Loh, Anda kan ngomong sendiri alamatnya di sini segala macam. Di mana? Coba, aku tuh ingin tahu. Ada nggak keluar dari mulutku? Coba, tunjukkan. Itu yang pertama, Le. Yang kedua, Anda memberitahukan jalannya bagaimana untuk bisa menghancurkan dia lewat pengaduan-pengaduan itu. Itu pun nggak bagus. Nah, menurutmu itu berhasil apa enggak? Minimal walaupun itu belum tentu berhasil, tetapi itu sudah membuat Anda itu menjadi orang yang di mata orang-orang Kristen tidak baik. Nah, nggak masalah, nggak baik kan? Oke, yang baik itu bagaimana? Coba. Nah, gini loh, kan firman Tuhan sudah ajarin, kita tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dikasih muka tapi enggak? Anda mengamuk seperti itu luar biasa gitu loh. Muka dikasih enggak? Tunggu lu, pipi kiri, pipi kanan, muka dikasih enggak untuk diantar? Jangan bersilat lidah sama saya, Le. Jangan bersilat lidah. Saya tidak bersilat lidah sama kau, bertanya aku. Gini loh, masa yang saya mau kasih tahu begini. Anda mungkin nggak akan menerima. Kalau nggak bisa ditanya ya diturunkan. Ngapain? Tunggu sebentar. Tunggu sampai Anda takut. Siapa takut? Jangankan kau 10 kayak kau hadapi, masa takut? Janganlah kau kayak orang dia bertanya, masa nggak bisa? Jadi kawan-kawan, kalau kalian di sini misalnya kalian bilang nggak baik, jelaskan bagaimana yang baik. Ya, kalau kalian bilang saya bercerita tentang alamat ketika dengan Riva dan kawan-kawan itu, tunjukkan. Di mana saya berbicara tentang alamat di situ. Kalau misalnya kalian bilang saya pipi kiri, pipi kanan, kutanya muka dikasih nggak? Jangan dibilang kamu mau berkelit, jangan, ya jawab aja karena saya pun menjawab. Itu perjanjian kita ya. Karena berani bertanya, berani ditanya. Oke, silakan mau bilang Iskariot, mau bilang apa, aku terima ya, silakan. Siapa lagi nih? Nggak usah kok naik lagi Zakin, nggak ada gunanya. Terus kalau kalian Kristen nggak usah malu. Misalnya saksi Jehovah bilang saksi Jehovah. Kalau kalian bilang dia oneness, silakan oneness, silakan ya. Nggak usah malu, masa malu? Lucu kalian. Mak udah banyak kali. Kayak macam rambutnya. Oh ini si Jacqueline ini dulu. Tadi Jacqueline kebaca nih. Ingat ya. Berani bertanya, berani ditanya. Silakan. Halo Jack, Ruth. Malam Bu, silakan. Apa yang mau sampaikan? Shalom Mamang. Shalom Bang Rudi. Shalom, silakan Bu. Kami dengar. Karena kalau kita saling bicara, entah siapa yang mau dengar. Oke, aku buka aja mic-ku. Silakan. Nggak dubbing kok. Aku hanya menyampaikan ini aja sih Bang. Kan di TV Abang tuh ada yang bilang bahwa si Edis itu adalah anak kecil. Abang udah tahu begitu berarti seharusnya menurut aku nih, Abang lah yang lebih berbesar hati. Maksudnya udah biarkan aja. Nanti juga lama-lama dia jadi anak kecil. Itu kan Abang yang bilang itu anak kecil. Abang lo. Di PT Abang tuh ada tadi kecil bagi saya kan suka begitu ya, maksudnya bukan anak kecil itu maksudnya ya nggak lawan seimbang lah, bukan anak kecil ya, karena dia udah bisa buat anak itu. Ya, betul, percaya itu. Bilanglah sama dia, Disko udah bisa buat anak belum ya? Pasti bilang ya iya bisa. Jadi nggak anak kecil lagi dia. Salah satunya. Sebenarnya sih Bang, apa tuh dari dulu saya sangat ngefans banget sama Raja Debaters ini ya. Tapi memang kesini-sininya karena amarahnya luar biasa. Jadi
akhirnya saya lihat itu kayak hilang kendali. Padahal kan Pernah enggak kau berpikir, tunggu dulu, pernah enggak dirimu berpikir akibat saya dan Sedis apa satu yang berubah? Coba. yang berubah ya abang itu ini menanggapi gitu loh, nggak usah ditanggapin maksud aku gitu loh bang. Nah, berarti inilah kalian selalu memandang dengan mata telanjang. Jangan ya. Yang berubah adalah semua tersedot ke si Edis dan tersedot ke aku, penonton. Sehingga orang melupakan channel si Zulkifli. Memang ada tapi dikit. Paham ya? Itu satu perubahannya. Yang kedua, sebagian daripada pendebat Islam sudah berhenti minimal 3 hari mereka istirahat menghujat, istirahat berdebat. Itu kan hebat, itu luar biasa. Baru yang ketiga, kalau kalian pahami, selama setahun Edis menghujat mereka dan mereka bergelimpangan, blak 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 segala macam, marah-marah segala macam. Tapi dengan ada kasusnya nih 2 bulan mereka bergembira dan bahagia. Artinya apa? Edis membuat luka, saya ngobati. Paham ya? Karena prinsip saya di dalam hidup ini kalau kau memukul lawan jangan kau pukul sampai mati. Tapi begitu dia luka, obati sehingga dia tidak memiliki dendam sama kau. Silakan. Iya sih kalau aku sih pemikirannya begini loh bang, karena aku pikir abang lebih dewasa dari dia, lebih banyak pengalaman dan lebih senior lah ceritanya. Jadi seharusnya sih abang lebih berbesar hati untuk menghadapi si Edis gitu loh, karena abang Ya. tiap hari Kenapa? yang luar biasa Kenapa tiap hari. kasus saya dengan si ya. Jadi Kenapa masalah saya dengan si sebentar lu. Kenapa masalah saya dengan si Edis tidak bisa cepat berhenti? Karena orang Kristen itu tidak bisa objektif, tetapi subjektif. Kalau mereka mau berusaha objektif, damaikan dong. Bukan nak saya disuruh mengalah, saya disuruh menyerah, saya disuruh ini dan itu, bukan. Tapi damaikan kedua belah pihak itu baru ini. Tapi tidak saya temukan itu di dalam orang Kristen saat ini yang ada di dunia maya ini. Silakan. Iya, kalau orang lain sih berpikirnya gini loh bang. Intinya abang lebih dewasa dari dia, jadi orang berharap abang lebih ini gitu loh, lebih berbesar hati. Nah, Jadi lebih maka banyak dari itu didiamkan saja gitu loh. Nanti juga maka akan dari sebentar. Maka dari itu permasalahan ini tidak akan pernah selesai karena kalian selalu mengharap aku dewasa, aku menyerah, aku lebih senior, aku menyerah. Pokoknya semua aku udah menyerah. Bulan 5 sudah kulakukan. Ada nggak kulawan series bulan 5? Nggak ada ya. Hanya sekali. Habis itu aku bulan 5 nggak kulawan, bulan 9 barulah muncul, itu pun ku ajak debat. Tidak ada ku bahas Rudi Simamora, nggak ada ku bahas yang lain. Sudah. Kemudian dia melontarkan pernyataan itu. Kalau aku tidak membantah, orang bilang, wah benar kan, dia mengocok uang si Rudi Simamora. Ini jeleknya orang Konoha ini ya. Sebentar. Yang bilang itu bukan orang-orang kita bang, justru orang-orang lain yang mengaku-ngaku kita, memancing abang supaya untuk terpancing. Itu herder Sedis. Bukan. Saya tahu itu herder Sedis. Saya tahu. Justru mereka juga ya. sebagian. Tenang aja. Ya tenang aja, tenang. Jangan apa. Jadi kalau saya tidak tanggapi dibilang, oh benar. Kalau saya tanggapi, wah kau kurang ajar kau. Kau Sedis ini kan dewa kami, pimpinan kami. Kenapa kau begini? Serba salah. Makanya aku bilang kekeliruan kalian itu adalah selalu memaksakan kehendak kalian sama aku menyerah dan mengalah. Apakah tidak cukup bulan 5 aku mengalah sampai bulan 9? Bang kan abang kan suka mengajarkan tentang teladan Yesus juga. Bagaimana dia diinjak, bagaimana dia diikam. Dia kan nggak melawan bang. Ya. Untuk kemenangan, untuk keselamatan. Siapa bilang Yesus tidak melawan? Kalian saja tidak mengerti di mana perlawanan Yesus ketika dia ditangkap sampai dia disalib. Kalian nggak ngerti kan? Nanti ku jelaskan. Nah ini. Tapi Tuhan Yesus itu ada kan lagi. Menurutmu doa itu bukan perlawanan? Iya, itulah yang abang lakukan seharusnya supaya si Edis itu dibuka hati dan pikirannya. Saya bulan 5 sudah berdoa. Bang berdoa itu. Saya bulan 5 sudah berdoa sampai bulan 9. Tidak ada saya singgung dia. Sebenarnya kan medsos ini sangat luas bang. Jadi yang pakai medsos ini yang menghujat
apa namanya menghakimi abang itu adalah orang mereka, gitu loh bang. Enggak, saya tahu bukan mereka semua. Ada juga ada juga herder Syedis itu. Saya tahu. Ciri-ciri dengar ya. Memang Uclim banyak menghujat saya kalau saya bicara agama mereka. Tapi ketika saya tidak bicara agama mereka, mereka tidak pernah menghujat saya. Saya dari tahun 2008 paham kali sifat mereka ini. Selagi saya tidak menghujat mereka, mereka tak menghujat saya. Saya paham kali. Oke Bu ya, udah banyak yang ngantri. Terima kasih masukannya, akan saya pertimbangkan. Tapi ingatlah, kalian kalau mau menjadi orang yang bijaksana, bukan menyuruh saya mengalah, menyerah segala macam, tetapi yang benar itu damaikan. Tapi ada yang mendamaikan? Tidak ada. Ada yang berusaha, Mbak Efron berusaha mendamaikan. Memang digubris Syedis? Enggak tuh. Mana peduli Syedis? Aduh, udahlah. Pak Bom Bom, Surombom, silakan. Apa yang mau disampaikan Pak? Halo Lai, salam Lai. Salam, silakan. Selamat malam Lai. Malam selamat. Tahu Pak Bom Bom, gereja kami sekarang dirusaki orang. Saya nggak tahu, katanya naik mobil putih nomor gereja lagi dirusaki orang itu. Entah suruhan siapa saya nggak tahu ya. OTK, orang tak dikenal. Tapi kok ketika kami memanas-manas ini gereja itu dirusak, sebelumnya kan nggak ada dirusak itu. Ya no comment lah. Lai, saya cuma pesan silakan, satu silakan. aja. Saya cuma pesan satu saja Lai. Apa yang Lai ngomong selama ini saya tetap dukung, dalam arti anak-anak Tuhan tuh harus ya objektif, jangan subjek ya. Saya Tapi tunggu dulu lakukan Pak Bom saja Bom. apa yang Tunggu dulu Pak Bom Bom. Sudah kayak series kuliah Pak Bom Bom pakai kacamata. Tidak lah Lai. Aku lagi duduk santai, besok kan hari Minggu tuh jadi ya. Hari Sabtu aku nggak live lah. Tuh, Nanti aku kenapa dibilang nggak tok-tok live? lagi. Nanti aku dibilang Nggak lagi apa-apa lah, pendeta live. 24 jam lagi. Pendeta 24 jam lagi. Nggak Biarlah. apa-apa. Sekarang aku lagi santai-santai untuk keluarga atau lebih banyak untuk keluarga. Ya gitu aja lah. Ya, Pokoknya bagus. intinya kebenaran itu harus ditegakkan. Kita orang Sekalipun Kristen ya pahit. memang ada betul juga ya. Orang Kristen memang mengasihi. Tapi kalau Lai apa yang Lai keputusan saya nggak bisa campuri ya. Sekarang saya udah intinya kita kembali seperti dulu Lai. Istilahnya Lai ini kan senior ya daripada saya. Tapi memang kita udah bergelut di dunia Facebook. Ya, kita sudah bergelut di Facebook. Saya kan baru aja 2012 di Facebook. Karena waktu itu kan saya tugas di hutan toh, di kampung-kampung. Jadi kami kan Facebook itu kan susah signalnya. Harus ada signal turun kota baru ada signal. Lai signal saya lama. Jadi pada intinya Lai, banyak orang hanya memandang dari sisi sebelah. Menurut saya, Lai juga ya sebagai anak Tuhan, jangan terlalu meledak-meledak. Jangan terlalu meledak. Apa yang Lai lakukan, silakan. Tapi memang untuk teman-teman yang ada di bawah, objektif lah. Kita memang orang Kristen mengasihi, tapi mengasihi yang mana? Kita harus lihat. Kita lihat dari sisi lain, jangan lihat dari sisi ini. Oh begini-begini. Kalau kita orang Kristen mengasihi, kita harus begini-begini. Ya memang. Manusianya kita cintai, kita sayangi. Tapi kan kita ini kan manusia, bisa melihat bagaimana. Kita jangan langsung memvonis. Tapi memang saran saya, lembutkan hati sedikit lah. Ya, lembutkan hati. Dia sudah berhati Kalau lembu katanya. Ya, saya sudah lihat Lai, saya tahu Lai kok. Saya udah kenal Lai lama, Lai banyak. Meskipun saya lebih tua daripada Lai banyak mengajarkan saya, ya, dalam arti pada waktu kita garang ya. Saya setuju dengan Lai tadi masalah, makanya kita masih bisa bertahan, kita tidak di dalam sel. Inilah namanya apologetika. Saya pikir apologetika itu yang benar itu, saya macam Lai, jujur saya tidak membanggakan, tidak. Apologetika itu kasih orang seberang bertanya sama kita. Kalau sekarang kan tok-tok 5 menit. Kalau kita di YouTube dulu kan 1 jam ya. 1 jam orang bertanya sama kita. Setelah itu giliran kita nanti bertanya sama mereka. Itulah apologetika. Tapi yang lihat sekarang ini, kebanyakan apologetika banyak orang asal jawab.
sehingga membuat polemik di dalam kekristenan sendiri. Nah, ini teman-teman Kristen harus kita juga bisa melihat ya, dari segi apa. Semua Oke. manusia punya kesalahan. Saya punya kesalahan. Larudi punya kesalahan. Tapi kesalahan itu jangan dibawa pakai alasan untuk membenarkan orang. Kita semua punya kesalahan. Jadi itu Lai. Silakan Lai dulu, baru nanti saya lagi. Silakan Lai. Siap. Terima kasih Pak Bobo atas masukannya. Jadi banyak orang memandang masalah ini hanya dari apa ya? Like and dislike ya. Jadi kawan-kawan, makanya aku bilang kenapa masalah ini tidak kelar, karena kalian itu bukanlah Kristen sejati. Kristen sejati itu pendamai ya. Kalian bukan mau mendamaikan tapi ingin menyuruh aku menyerah sama si Edis. Masuk logika kalian enggak ya? Sekali-kali pakailah pikiran kalian yang jernih. Katanya oten-oten itu cerdas. Enggak juga tuh, banyak oten yang on, dungu, ya. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Kalau kalian mau menjadi orang yang betul-betul mengerti masalah ini, kalian bukan mengatakan saya harus menyerah, enggak. Tapi yang benar adalah kalian menjadi petengah. Panggil saya, panggil dia. Oke, berani enggak? Saya lihat ketika Pak Bom diserang oleh Sob Katul Bekatul teman-teman, kenapa Sob Katul nangis-nangis di rumahnya Pak Bom minta maaf? Kalian tahu kenapa? Karena Sob Katul Bekatul teman-teman ditelepon, katanya ditelepon Gilbert kan waktu itu dibilangnya kan. Sampai Pastor Pendeta Gilbert menelpon saya begini bla-bla. Takut dia. Artinya ada yang ditakutinya orang. Kalau Sedis kan tidak ada ditakutinya orang. Ya, mau pendeta, mau hantu belau nelpon dia nggak takut dia kawannya. Makanya Pak Henry Tarigan aja dilawan dia, ya. Nah, itulah kawan-kawannya. Kalau kalian mau tekniknya, kumpulkan kami dua, damaikan. Bukan datang kalian ke sini berbondong-bondong. Rudi, kau kan sudah senior, kau kan begini, begono begini. Aku itu enggak Tuhan Yesus. Itu aja kalian enggak paham, makanya aku cobai kalian kemarin. Oke. Sini datamu, sini semuamu, biar ku publish, terus ku hina-hina kau, ku buat fitnahan. Sanggup enggak kau? Ya enggak sanggup lah, begini begono. Oh, nah, ya udah sama. Nah, ada bapak kemarin, sanggup, oke. Nanti kalau keluarga melapor polisi, ya udah aku di depan. Kalau kau di depan, kalau ketika kau maka kau harus mengakui, ya saya melakukan itu. Mau nggak kau ya? Nggak mau lah katanya. Ya sudahlah, kita bukan Tuhan Yesus, ya. Jangan kalian samakan kita dengan Tuhan. Tidak sanggup kita, karena kita manusia. Dia Tuhan, ya. Silakan Pak Bobo, apa lagi? Ada banyak Ya, nanti. cuma pesan saya satu saat terakhir. Anak-anak Tuhan Yesus harus bisa melihat, ya, bisa melihat siapa pengajar yang baik, ya, siapa itu pengikut Yesus yang baik. Jangan kita membela membela buta-buta, ya. Kalau Anda mengatakan kalau saya dan Rudi ini memang seiman, ya, meskipun dari denom yang lain, tapi kita berdua ini seiman, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada orang, ya apapun itu ngaku apologet, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan perjanjian lama sudah usang, bagi saya itu bukan saudara saya seiman, enggak, bukan. Ya, manusianya saya cintai, saya sayangi, saya ampuni. Tapi pengajarannya tetap saya lawan. Dari dulu, Lairudi ini tahu saya punya orang, saya paling keras. Tapi sekarang sudah 7 tahun saya di YouTube, ya, dan itu saya punya YouTube sendiri itu, Lairudi ini, jujur ya. Lairudi ini yang suruh saya keluar dari Yusuf Manobulu. Dia ini katakan saya herdernya Yusuf Manobulu. Dia bilang, Bom, ya teman-teman saya akui, ini guru saya. Saya memang masalah biblika, kami ini, saya dulu namanya Jangkar ya, 2012. Dia tahu saya. Nah saya ini memang untuk biblika, saya akui ya, kalau untuk Rudi Yohanes ini memang dia mengajar saya banyak. Bagaimana cara berapologet, bagaimana caranya timer itu kita atur bagaimana, dan supaya jangan kita masuk terjerat dalam penistaan. Dan saya selalu berhati-hati, dan saya banyak minta anjuran supaya ya puji Tuhan sampai sekarang saya ini masih dikontrol oleh Rudi. Dalam arti kalau saya berbicara berapologet, Pak Bobom, langkahnya hati-hati, nanti kau masuk got. Nah ini saya ikuti, ini kita harus mengikuti. Karena puji Tuhan sampai Ya, sekarang benar. dia ini kan udah berapa tahun, ya. Banyak orang isukan bahwa dia begini. Enggak, jadi sisi negatifnya ya kita bisa melihat, tapi positifnya juga jangan kita tinggalkan.
Yang memang Rudi ini sama dan saya, kita punya kekurangan banyak. Ada yang sayang, ada yang benci, tapi lebih banyak yang benci. Tapi karena kebenaran, ya kita harus maju terus, ya. Bukan saja dari luar. Jadi kalian harus pahami, ya. Kalian harus tolong pahami bagaimana kita berapologetika. Bukan masalah kita menyelamatkan kita punya keluarga atau apa, tidak. Tapi kita punya berapologetika itu ada batasannya, ya. Contoh nih Rudi. Jadi kan teman-teman, Pak Bambang cuma minta, mohonlah. Rudi ini bukan pendeta, dia apologet murni asli, ya. Dia apologet. Dia sama dengan Anda. Bukan saya minta Anda bela dia, tidak. Tapi bisa lihat secara objektif dan subjek, ya. Subjek aja, karena dia ini kasihan. Dia sebenarnya tekanan batin. Sebenarnya kalian lihat orang kalau emosi marah, secara psikologis, ini lagi sementara ini. Tolonglah, saya minta tolong. Jangan kalian salahkan dia juga psikologisnya lagi terganggu. Coba kalian tanya dokter, kenapa sampai dia begini? Dan tadi kalian udah coba kalian sebagai anak Tuhan, damaikanlah kedua belah pihak. Jangan tekan satu ini saja, atau tekan satu orang. Dua-duanya ini kalian harus menundikan. Bagaimana kalian merangkulkan mereka. Itu anak Tuhan. Tapi selama ini kan saya diam. Saya biarkanlah Rudi saja, biarkan. Orang datang ke rumah saya, saya nggak kenal. Nah malam hari ini karena saya lihat, dari kemarin saya telepon Lai, ya, semuanya mau ribut. Tolonglah kalian anak Tuhan, persatukanlah mereka. Bagaimana caranya? Jangan kalian tekan dia sendiri, saudara saya ini. Ya, saya memang tidak bersaudara dalam saudara kandung, tapi secara iman, saya kenal Rudi lama. Kami di layar, kami baku marah. Pernah kan? Kita 25 tahun lalu, Lai bilang, kau pendeta bukan? Nah, saya kasih tahu sama Lai, kita di bawah layar. Lai tahu, oh iya benar, ya sudah. Kita namanya di layar, di atas tuh kita baku hantam argumen, baku hantam. Setelah itu kita damai. Sama seperti kita teman-teman muslim. Berdebat, baku hantam. Kakak. Setelah turun, halo bro, bagaimana bro? Nah, itu namanya apologetika. Nah, jadi teman-teman, saya di sini tidak membela siapa. Tapi saya juga saran sama Lai, kalau ada yang menamakan Lai, ya kita berdamailah. Ampunilah. Siap. Kita semua berdosa. Oke. Yang penting, saya bilang sama teman-teman, objektif. Jangan saya tolonglah. Kalau siapa yang mau menamaikan, silakan namaikan kedua belah pihak. Jangan cuma satu, baku marah satu. Tolong Le. Oke Le, kalau ada kata-kata salah, aku minta maaf Le. Oke semuanya, terima terus kasih Pak berkati. Bom. Siap. Selamat Hormat. malam. Tuhan Yesus baik. Tuhan Aku Yesus minum berkati dulu. Pak Bom dan keluarga. Oke. Terima kasih Pak Bom ya. Sampai jumpa. Ya, terus berkati. Ya, jadi kawan-kawan, saya dan Pak Bom ini pun kadang gimmick, kadang benaran ya. Ya, kalian nggak tahu mana gimmick, mana kebenaran. Biarlah itu menjadi rahasia kami ya. Nah, waktu itu Pak Bom saya bilang, Pak Bom buatlah channel keluar aja dari Monobulu. Saya dulu waktu mengingatkan Monobulu, saya juga diserang, dibilang apalah, dibilang Iskariot lah semua. Jadi bukan pertama kali saya dikatakan Iskariot ya. Dan waktu itu saya selalu katakan herder ya, menggonggong au. Jadi kawan saya ini paling puas ya, dan saya tidak takut nampak wajah, alamat, telepon semua ya. Tidak kayak Sedis, lari ke luar negeri, nggak perlu ya. Nah, satu kalian pahami, saya itu tidak seiman dengan Sedis. Sedis, salib itu katanya rencana iblis. Kalau saya kan itu karya keselamatan yang dari Bapa di sorga, bukan karya iblis ya. Kalau rencana iblis, tentu iblis yang merancang ya, bukan Bapa ya. Jadi kawan-kawan mohon maaf, saya tidak seiman dengan Sedis. Jadi kalau kalian bilang begini bono itu keliru. Nah, sekarang ada tadi saya lihat bertanya tentang GBI Kairos. Wah, sudah diwakafkan. Betul. Saya sudah wakafkan itu tanah ya. Bahkan ikut gerejanya. Waktu itu kami mau buat sertifikat wakaf. Kalian kan nggak ngerti apa sih arti wakaf. Wakaf itu tidak bisa hanya diucapkan, harus diterbitkan namanya sertifikat wakaf. Itu diurus mulai dari kelurahan. Pas mau mengurus itulah pendetanya nggak mau. Karena itu syarat wakaf harus lebih dari satu orang ya. Kalau dibuat yayasan harus ada ketua, sekretaris, bendahara. Oleh Pak Gembala mau dibilang hibah, nggak wakaf. Jadi dia tidak mau atas nama jemaat. Ya nggak bisa lah saya bilang gitu ya. Kalau kalian kalau aku bohong, kan Tuhan kalian yakini ada kan. Biarlah Tuhan yang menghukum saya. Ya. Tapi kalau saya tidak bohong ya kalian lihatlah. Gereja itu berjalan terus. Sekarang dirusak orang ya udah. Saya selalu bilang, nggak usah kita kunci, biarin saja.
Apa yang mau diambil, ambillah. Nanti saya, kalau udah selesai itu, saya akan taruh alat musik di semua, saya tulis. Jikalau kau mau mengambil, ambillah seperlunya. Mungkin kami tidak pernah memberkati engkau, silakan ambil tapi secukupnya. Ya, mau diambil keyboard, ya mau ambil apa, silakan. Kenapa? Di sini pun jemaat ini harus diuji, kawan. Bahwa tanpa mic kami bisa bernyanyi, tanpa keyboard kami bisa bernyanyi, tanpa drum kami bisa bernyanyi. Jadi apa yang diperlukan yaitu jemaat itu sendiri, kawan ya, bukan mic, bukan keyboard, bukan gitar, bukan ini ya. Jadi slow lah, kawan. Kalau kata Tuhan besok saya beli mic, pasti saya akan beli mic. Tenang aja, saya ini orang yang percaya kepada mujizat ya, tidak seperti para pendeta itu. Wah, mujizat Tuhan terjadi, gerejanya akan dibangun. Besoknya khotbah. Perpuluhan, uang janji iman. Ini ya, saya nggak pernah mengucapkan perpuluhan, tidak pernah mengucapkan janji iman ya. Saya bangun aja sendiri. Jadi ada yang bernama Sabarman bilang, kami yang gali septic tank, capek kami gini. Orang itu habis setiap gotong royong kawan ya. Pertama aku kasih uang sebelum pulang, karena aku tahu satu saat orang ini menjadi apa, mereka tidak pasti minta bayaran, dan betul. Ada WA-nya kan, dia minta bayaran di Facebook saya, Det ya. Oke. Jadi kawan-kawan, hal yang terbaik harus kalian lakukan bukan politik belah bambu. Tahu belah bambu? Bambu itu dibelah dua, satu diinjak, satu ditarik. Bukan begitu ya. Itulah kekeliruan kalian. Ternyata kalian belum bisa menjadi Kristen yang sesungguhnya Kristen. Ya, silakan bertanya lagi ya. Kita kasih waktu 55 menit karena ada banyak kali yang antri. Paling maksimal 10 menit ya. Silakan mau bilang apa, silakan, tidak akan di kick atau apa, tapi dibatasi lah. Silakan. Selamat malam. Malam, silakan. Wis, kan ini. Ini Bang, ya, pertanyaan saya simpel saja ya. Apa tujuan Abang bawa-bawa nama Edi sama bas-bas nama Edis? Ya, nggak ada tujuan. Dia kan tokoh publik. Nggak sering, nggak apa-apa disebut. Sama seperti dia ketika menyebut-nyebut nama saya juga, kan nggak masalah. Gini loh Bang, kalau memang Abang punya masalah sama Bang Edis, kalau Abang merasa bahwa Abang Edis itu seiman sama Abang, kan waktu itu kan Abang pernah spill itu data-data, bukti-bukti bahwa Abang pernah WA sama dia. Bisa dong telepon dia, ngomong secara baik-baik, cari jalan keluar, solusinya seperti apa. Bulan 5, saya telepon dia baik-baik ketika dia dengan Rudy Simamora live. Sudah. Setelah itu saya tidak ganggu dia. Kalian lihat kan tidak ada saya ganggu dia mulai dari bulan 5 sampai bulan 9. Tidak ada kan? Bulan 9 saya hanya mau ngajak debat. Tapi jawabannya kan, wah pengoncop, habis ini ya. Kan udah nyerang pribadi. Iya, seharusnya kalau kayak Abang kayak itu, kalau Abang merasa bahwa Abang itu kakaknya dari Edis, biar tidak saudara sekandung, kalian kan seiman, kalian bisa komunikasi secara langsung bagaimana cara jalan keluarnya. Saya sudah komunikasi telepon sama dia secara langsung. Sebentar Bang, bukan Abang saya sudah WA dia terus di sini. Terus Abang mau tunjukkan. Saya sudah WA dia secara langsung. Saya ajak dia berdamai, tak mau. Saya peringatkan dia, tak mau. Akhirnya ya saya terjanglah. Masih ada WA-nya dia, supaya jangan begitu. Aduh, suaranya jelek. Silakan. Jadi kalau memang kalau kayak begitu Abang tunjukkan seperti itu, Abang bawa-bawa nama-nama Edis terus, bawa nama Edis terus, nanti publik menilai Abang itu pansos, pengen cari panggung. Enggak lah, Edis itu aku yang ngorbitkan loh. Kalian aja nggak tahu karena kalian baru di TikTok. Yang ngorbitkan si Edis itu aku. Mati-matian dulu aku ngorbitkan dia, nggak laku waktu di Indonesia. Kenapa nggak laku? Karena mukanya muka Oon. Nah setelah di Amerika dia pakai kacamata dikit kan keren kan. Nah, oke lah. Terima kasih ya. Banyak yang antri. Penting kau udah puas, udah kau sampaikan apamu. Kita dengar baik-baik sudah ya. Silakan ya yang mau memaki silakan. Gimana cara aku dari bawah kayaknya ini pertama ya. Karena banyak kali nih. Mana lagi nih. Adalah asal-asal aja. Ya silakan. Ingat ya. Karena banyak yang antri 5 menit aja lah. Nggak usah lama-lama. Itu juga yang mau kalian sampaikan. Ya. Silakan. Ya. Halo. Halo.
Silakan Bu. Kembali. B20. Apa yang mau disampaikan Bu? Aduh bang, kau itu udah terlalu itu bang. Terlalu apa? Terlalu indah dilukiskan. Nyala-nyalain Edis terus. Padahal jelas-jelas Bang Rudi yang Jadi salah. salah. Salah di mana? Yalah menyala, udah semua orang Kristen udah jijik samamu bang. Benar udah Semua geram. orang Kristen. Enggak semua. Yang tuh. muji-muji Tadi ada abang Kristen. itu, yang muji-muji abang itu tahu nggak itu kadrun Uclim yang menyamar bang. Enggak tuh. Kemarin aku ditelepon, aku kenal orang Kristen. Aku kenal pernah Uclim ketemu itu. dia. Orang Enggak, Muslim kan senang biar kalian enggak begitu juga. Inilah Ya, contohnya Oten, bukan Kristen ya. Oten itu dirilah kau, mengaku Bang. punya Udah kasih, enggak semua punya jijik kasih. ya, Pakmu. Enggak apa-apa. Enggak buktinya nih penonton 1.300. Kan udah aku bilang Oten Itu itu Uclim yang bela-bela kau itu, Uclim yang menyamar itu. Herder gitu kawan, menggonggong terus. Selalu menyala-nyalakan Uclim. Uclim, aku kenal orang-orang ini. Bukan hanya bom-bom, banyak lagi yang mendukungnya. Tapi ya sudahlah, santai lah ya. Cobalah cerdaslah kalian ya. Ini sama aja dungu-dungu Oten. Ya, silakan. Salam, selamat malam. Baik. Salam, selamat malam si Topeng. Ya, salam bang. Gimana kabar bang? Sehat? Sampai hari ini sehat, silakan. Oh, gitu. Aduh, lab dibatasi. Sudah. Kenapa gitu bang? Kalian enggak usah report-report ya, santai lah. Iya, jadi begini bang. Jadi saran saya sudah benar itu yang dibilang Pak Bom tadi. Cuma persoalannya nih Edis kan ini keras kepala, tinggi hati dia, sombong. Kita hanya bisa berdoa untuk menyatukan lainnya dengan Edis. Edis itu nggak ada yang dia mau dengar. Hanya Tuhan Yesus dari kita berdoa saja baru dia mau dengar. Saya Yesus pun akan didengarnya itu. Itu dia bang. Saya sudah capek komentarin ya Edis. Ini yang baru-baru main TikTok di bawah ini herder-herdernya nih. Kalian tidak ngerti, tidak paham. Kalian hanya melihat yang baru-baru ini aja siapa Edis. Jadi kalian itu jangan. Yang bilang Pak Bom tadi hanya menunjuk satu saja. Coba didamaikan, kalian berdoalah. Kalau kalian masih melihat Bang Rudi Kristen, Edis Kristen, kalian berdoa. Karena Edis itu hanya Tuhan Yesus yang bisa dia dengar. Yang lain mana dia mau dengar? Sama saja sama kiamat itu. Kiamat lebih parah lagi itu. Dia bukan Kristen itu. Dia menghancurkan kekristenan itu. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa dia dengar itu. Jadi saran saya yang baru-baru di bawah, kalian itu harus objektif melihat. Kami ini dari YouTube tahun berapa sama-sama Bang Rudi. Mulai bergabungnya Edis di YouTube. Bagaimana sepak terjangnya Edis, bagaimana sepak terjangnya Rudi. Janganlah kalian nonton, kalian menilai Edis yang sepanggal itu yang hanya di ujung-ujung saja. Tolong damaikan, kamu berdoa coba. Kamu Kristen toh? Kamu yakin ada kuasa, ada mujizat. Ya doakan. Bagaimana lagi? Oke. Sampai habis suaraku. Siap.